Sirip, jumpa lagi bersama saya, Sinta Dewi, di podcast Sirip, Suara Inspirasi Insan Perikanan episode ke-6. Sobat, ternyata perikanan di Indonesia ini tidak hanya berfokus dengan permasalahan terkait teknologi aja loh, melainkan sumber daya manusia. Ternyata pintar di segi akademis aja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan skill yang mumpuni, karakter yang baik, performance yang juga meyakinkan ketika berhadapan di lapangan. Nah, Politeknik Ahli Usaha Perikanan mempunyai cara unik untuk menempuh itu semua melalui praktik lapang. Makanya di episode kali ini kita sangat spesial nih, karena kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa, di mana kita akan mengupas oleh-oleh cerita dari taruna-taruni program studi penyuluhan perikanan angkatan 58 ketika di lapangan, praktik lapang 2-nya. Nah, kita kupas terkait keseruannya, cerita uniknya, dan juga pengalaman yang mereka dapatkan. Baik, kita sapa nih, sudah ada 2 taruni dan juga 1 taruna. Halo adik-adik. Halo. Nah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Baik, kita kenalan dulu nih, boleh? Boleh. Nah, sapa-sapa dulu sobat siripnya, kenalan namanya siapa dan asal dari mana. Boleh dari yang paling ganteng dulu ya. Boleh nih, namanya siapa dek? Izin memperkenalkan diri, saya Wahyu Muhammad Putra. Saya merupakan taruna program studi penyuluhan perikanan tingkat utama. Asal saya dari Sumatera Barat, Payakumbuh, Kak. Oke, Payakumbuh. Lanjut, yang tengah? Oke. Baik Kak, perkenalkan nama saya Rafa Bakti Wulandari. Saya asalnya dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Halo Sobat Sirip semua, perkenalkan nama saya Zahra Delaristian, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan juga merupakan tingkat utama atau semester 7 dan juga 8. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, dari lokasi adik-adik yang digunakan ketika praktik lapang 2 ini di mana, dan fokusnya ini ketika praktik lapang 2 ini seperti apa? Saya mulai dari yang paling ujung deh, dari Zahra Dela ya. Baik Kak, izin untuk tempat praktik lapang 2 saya kebetulan berada di daerah saya sendiri, yaitu di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Potensi yang banyak didominasi di kecamatan saya merupakan pembudidaya ikan gurame. Oke, gurame ya. Baik. Lanjut. Oke, baik Kak. Jadi saya praktiknya itu di Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Jadi Kecamatan Kuarasan itu satu kabupaten dengan Dela, tetapi untuk Kecamatan Kuarasan itu berada di daerah dataran, sehingga untuk potensi daerah di sana itu mayoritas untuk pembudidaya ikan itu rata-rata komoditasnya ada ikan lele, ikan nila, dan ikan gurame Kak. Di sana itu khususnya pada segmentasi pembesaran ikan, kurang adanya pembenihan. Oke, berarti sama-sama Kebumen, Iya. cuma beda kecamatan. Iya. Oke. Untuk Wahyu di mana nih? Mungkin dari saya beda sendiri ya Kak, dari teman-teman saya ini yang berdua. Mereka merupakan di Jawa gitu Kak. Iya. Sedangkan saya itu berada di Sumatera Barat, yaitu di Kecamatan Harau, Kabupaten Mabogota. Nah, di mana di sini di Kecamatan Harau mengambil pembesaran ikan nila. Oke. Nah, saya praktek lapang 2 yang di sana melakukan Yang berpotensinya? potensinya pembesaran ikan nila, Kak. Oke. Berarti dari Wahyu ini lokasinya itu dekat dengan tempat tinggal atau seperti apa nih? Ya, Kabupaten, masih satu kabupaten? siap, masih sama Kak. Dekat dari rumah, Kak. Oke, berarti bisa dikatakan adik-adik ini merupakan praktek lapang 2-nya di daerah sendiri ya, walaupun mungkin beda kecamatan gitu. Iya. Nah, jika saya tanya nih Dek, apa sih alasan kalian mengambil daerah sendiri gitu, walaupun ya bisa dikatakan satu kabupaten lah gitu. Kenapa tidak memilih daerah yang lain gitu Dek? Oke. Bisa dari yang tengah deh, dari Napa dulu. Oke. Baik Kak. Jadi alasan saya mengambil daerah saya untuk kegiatan praktek lapang 2 ini ya karena kita kan dari program studi penyuluhan yang pertama karena saya ingin kegiatan saya itu
mempermudah proses komunikasi antar perorangan itu Kak. Yang kedua juga saya kan pasti sudah memahami gimana kondisi perikanan di Kecamatan Kuarasan, sehingga pasti saya akan lebih yakin terkait dengan potensi tersebut Kak. Oke, karena sudah tahu ya seluk daerahnya. Oke, kalau dari Jara sendiri? Baik Kak, jadi untuk alasan saya mengapa mengambil di daerah sendiri, yaitu yang pertama tentunya karena saya sama seperti rekan Nafa tadi sudah memahami terkait potensi perikanannya, dan juga selain itu saya juga sudah memahami karakteristik sumber daya manusianya. Jadi dengan seperti itu kan kita kan penyuluhan kan ke orang-orang. Jadi memang tujuan utamanya itu bisa memberdayakan SDM di daerah kita sendiri seperti itu. Oke. Untuk Wahyu? Saya mengapa mengambil wilayah yang dekat dengan rumah, itu juga saya ingin meningkatkan potensi yang ada di kecamatan tersebut, sehingga saya lebih berfokus kepada bagaimana masyarakat di sana itu lebih bisa ditingkatkan lagi pada perikanannya. Mungkin sekian. Oke, baik. Nah, tadi kan praktik lapang 2 gitu. Berarti ada dong praktik lapang 1 ya sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi kan praktik lapang 1 bisa dibilang lanjutan gitu. Praktik lapang 2 itu lanjutan dari praktik lapang 1 gitu. Apa sih perbedaan yang mendasari antara praktik lapang 2 ini dan juga praktik lapang 1? Baik, boleh deh siapa aja dulu atau boleh barengan gitu. Iya. Untuk saya itu kan praktek lapang 2-nya itu di Kecamatan Harau, Kak. Sedangkan untuk praktek lapang 1-nya saya itu di Balai Riset Pemeliharaan Ikan Sukamandi. Jadi di sana itu lebih kepada pembenihan, Kak. Nah, pembenihan di sana itu saya mengambil di komoditas ikan gurame. Kalau untuk praktek lapang 2 kan itu mengambil data potensial dan aktual, Kak. Kalau untuk praktek lapang 1 itu lebih mengarah kepada magang. Oke, gitu. Berarti magangnya itu apakah sama praktek lapang 1 dan 2? Beda Kak. Iya. Gimana nih? Jadi seperti ini Kak, kalau kita kan pada semester 6 kemarin kita ada kegiatan praktek lapang 1 yang dimana kegiatan itu tuh kita hanya mengikuti kegiatan di suatu tempat seperti bisa di Bokdakan, di CV ataupun di PT maupun di balai. Tetapi kalau di praktek lapang 2 ini kita itu terdapat 2 kegiatan tuh Kak. Yang pertama kita sama-sama mengikuti tetapi itu hanya pada kegiatan penyuluhan. Yang kedua yaitu terkait dengan identifikasi potensi wilayah yang ada di kecamatan yang kita ambil gitu Kak. Jadi kita di PAL 2 ini kita itu mengidentifikasi masalah tersebut dan kita juga melakukan belajar penyuluhan yang dimana nanti setelah itu kita akan menjadi program praktek akhir nanti gitu Kak. Oke. Berarti saya simpulkan nih, berarti praktek lapang 1 ini sama 2 sama-sama magang, cuma kalau yang praktek lapang 1 magangnya lebih ke teknis ya. Sedangkan yang praktek lapang 2 itu ke penyuluhannya dan juga ada memotret mungkin ya istilahnya, memotret ke kondisi dan potensi wilayah serta permasalahannya. Oke. Kan kalian bertiga ini taruna-taruni yang mengambil daerah sendiri gitu kan. Apakah ada kesan pertama, tentunya ada dong, kesan pertama kalian ketika mendatangi daerah kalian sendiri, apakah masyarakatnya menyambut hangat atau bahkan kalian harus adaptasi terlebih dahulu lagi gitu walaupun di daerah sendiri? Seperti apa nih? Boleh dilanjut dari Dela? Baik Kak, jadi untuk kesan pertama kali waktu saya ikut penyuluh perikanan yaitu Bapak Teguh, yaitu memang Bapak Teguh ini satu penyuluh tapi beliau memegang 3 kecamatan. Jadi di saat kami berdua itu turun langsung anjang sana kepada masyarakat itu, masyarakat merespon dengan sangat hangat dikarenakan Bapak Teguh ini sering mungkin dalam baru 1 bulan sekali baru bisa berkunjung ke kelompok tersebut, jadi mereka merasa seperti kedatangan seperti itu. Jadi kayak alhamdulillah Bapak penyuluhnya ini bisa datang gitu dan juga sekarang bisa membawa mahasiswa. Jadi diharapkan mungkin mahasiswa ini yaitu saya itu bisa membantulah bagaimana penyuluh itu turun ke masyarakat. Antusias berarti. Betul sekali. Kalau dari Nafa gimana nih?
Iya Kak, betul banget. Pelaku usaha itu sangat antusias dengan adanya kedatangan kita karena mereka pasti berharap, oh mahasiswa nih pasti bisa memberikan inovasi baru, memberikan pengalaman baru, bisa belajar bareng-bareng gitu Kak. Oke. Sehingga tidak ada adaptasi. Iya, ya. tidak ada adaptasi. Kalau dari Wahyu sama atau bagaimana ketika datang ke daerah sendiri? Ya, sama sih Kak, tapi pelaku utama itu terkadang juga kaget Kak. Wah, ada mahasiswa nih pakai baju dinas gitu. Mereka kaget. Ya. Rapi ya. Ya, Kak. Di Brasto terus juga pokoknya kilat-kilat semua ya, Ya, rapi. betul Kak. Ada juga pembudidaya di sana itu nanyakan, oh ini sekolahnya di mana, kuliah apa, masih SMK atau gimana kan. Terus ada juga pembudidaya yang nanyakan, bisa nggak anak saya masuk di sana gitu Kak. Jadi ajang sharing juga, sekalian juga dong deh branding kampus AUP ya. Iya, Kak. Oke. Baik. Nah, ketika memotret potensi kondisi wilayah, tentu ada metode yang kalian gunakan. Metodenya apa sih, Dek, untuk mengetahui kondisi dan potensi wilayah itu sendiri gitu? Baik, dari Nafa? Baik Kak. Untuk metodenya saya hanya berkunjung ke pelaku usaha biasa saja dengan cara pendekatan individu, dengan cara ngobrol terkait dengan bagaimana kegiatannya Pak gitu Pak. Jadi tidak yang dilakukan secara formal tetapi secara santai aja gitu. Oke, observasi Iya, ya langsung. observasi. Dela? Baik, saya sebenarnya juga mirip-mirip dengan Nafa, observasi dan juga terkadang mungkin saat perkumpulan kelompok sekalian saya tanyakan, Bapak gimana? Apakah kondisi kolamnya gimana? Ada yang perlu ditingkatkan atau ada yang perlu ditanyakan nggak? Nanti kiranya kalau ada yang perlu masalah atau apa, bisa saya komunikasikan ke Bapak penyuluhnya supaya nanti ada solusi yang bisa disampaikan lagi kepada masyarakat. Oke, tentunya sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum praktik lapang ya. Oke, kalau dari Wahyu? Oh, mirip-mirip juga Kak. Tapi kalau di saya kan awal-awal itu mungkin mengambil datanya bareng penyuluh gitu Kak. Mendatangi waktu pertemuan kelompok gitu, saya ngambil data. Selang berjalannya waktu, setelah 2 bulan mungkin saya melakukan anjang sana. Sana saya membawa kuesioner sendiri. Nah, saya mengambil datanya dari kuesioner tersebut Kak. Langsung datang kepada pembudidaya untuk menanyakan apa saja mungkin produksinya, produktivitasnya dan segala macam gitu. Oke, berarti dari kuesioner itu sudah dipersiapkan. Biasanya sudah ada proposal atau seperti apa? Iya, proposalnya Kak. Sudah ada proposal. Hitung-hitung senjata ya untuk di lapangan betul, Kak. ya. Oke. Nah, berarti boleh dong diceritain harta karun atau kondisi dan potensi wilayahnya seperti apa sehingga kalian ada terbenak dalam pikiran, oh ternyata potensinya seperti ini ya, memang belum teroptimalkan gitu. Nah, boleh nih dari Zahra dulu. Baik Kak, jadi memang sebenarnya kan dominasinya itu dari pembudidaya gurame. Namun karena pembudidaya gurame itu mereka itu lebih dominan ke bukan utama, jadi hanya sampingan saja. Jadi sebenarnya potensinya banyak, cuman belum dioptimalkan dari mulai manajemen pakannya, yaitu pemberian pakannya tuh belum sesuai dengan SNI. Jadi masih seala kadarnya saja. Jadi diharapkan pada saat praktik akhir nanti teknik budidayanya itu bisa dioptimalkan sesuai dengan SNI dan juga CBIB. Oke, dari Nafa? Oke baik Kak, jadi kalau di Kecamatan Kuarasan itu kan terdapat sekitar 31 pokdakan yang dimana itu rata-rata mayoritasnya kegiatannya pembesaran. Nah dari masing-masing kelompok itu hampir telah mendapatkan seperti saran dan persarana untuk budidaya, khususnya seperti kolam bundar gitu Kak. Nah jadi bahkan dari kolam bundar itu terdapat seperti aerasi juga itu dapat Kak, dan dimana itu kan bagus ya Kak untuk bioflok, untuk meningkatkan produksi. Tapi di sana itu belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu misalnya saya itu Kak untuk mengoptimalkan sarana tersebut Kak. Oke, jadi bantuan-bantuan tersebut bagaimana teroptimalkan? Iya. Oke, dari Wahyu sendiri? Oh, kalau di tempat saya di Kecamatan Harau itu potensinya sangat besar Kak. Karena untuk sumber airnya sendiri itu terbilang cukup baik lah gitu Kak. Tetapi permasalahan yang ada di pembudidaya tersebut yaitu harga pakan yang terlalu tinggi Kak. Jadi waktu mereka melakukan budidaya itu mereka kenanya di biaya operasionalnya terlalu tinggi gitu Kak. Jadi saya melakukan praktek air di sana itu untuk bagaimana solusi agar
pakan komersial itu bisa ditambah dengan pakan tambahan seperti azolla ataupun maggot gitu Kak. Oke, baik. Nah, berarti tadi kan tergambar juga ya kondisi potensi wilayahnya, kemudian permasalahannya. Ketika saya mendengar pembicaraan dari adik-adik, itu kan teknis ya. Nah, untuk masalah-masalah yang lain gitu, apakah ada juga nih dari Wahyu dulu nih? Mungkin permasalahan ke tempatnya mungkin Kak. Mungkin akses jalannya yang terlalu jelek mungkin di sana, nggak tahu dari desanya emang nggak diperbaiki jalannya atau bagaimana Kak? Sehingga saya untuk mengakses ke akses jalannya itu Kak jelek gitu. Jadi saya mau ke tempat pembudidaya itu agak membutuhkan effort lah itu Kak. Ada juga kolam pembudidaya itu yang berada di atas bukit Kak. Jadi kurang lebih 15 kilo perjalanan lah Kak untuk nyampe ke sana Kak. Apalagi jalannya ditambah jelek gitu Kak. Mungkin itu permasalahannya saya alami selama praktik lapang 2 kemarin. Oke. Kalau dari Nafa sendiri? Baik Kak, jadi untuk masalah lain ya Kak yang ada di sana itu tadi kan kalau terkait dengan sarana dan prasarana yang nggak optimal gitu ya Kak. Nah itu karena ini Kak masalah sosialnya. Kalau kelompok itu biasanya di sana itu setelah panen itu kan udah dapat hasil. Setelah itu ya udah dibagi hasil gitu aja Kak. Jadi kurang tidak ada keberlanjutan. Iya, kurang keberlanjutan itu masalahnya Kak. Jadi mereka juga jarang kumpul, itu untuk masalah sosialnya Kak. Oke. Dari Jana sendiri? Baik Kak, jadi sebenarnya untuk kelompok itu bukan sama sekali kurang fungsi kelompoknya, tapi memang masih belum optimal. Jadi memang misal kumpul, itu kumpulnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu pun pasti yang kumpul anggotanya hanya yang itu-itu saja. Jadi diharapkan besok pada kegiatan praktik akhir itu bisa melakukan peningkatan fungsi kelompok sesuai dengan Permen KP yang terbaru, yaitu nomor 28 tahun 2024. Oke. Berarti dari sekian banyaknya masalah gitu, bagaimana cara kalian menentukan masalah yang krusial, yang benar-benar urgent gitu, yang harus kalian atau yang harus segera untuk diatasi gitu? Tentunya kan nanti akan linear ya, berlanjut kepada PA nanti gitu. Bagaimana caranya nih? Mungkin sama semuanya gitu kan caranya. Boleh deh salah satu dari kalian yang menjawab. Dari Nafa mungkin atau dari Dela? Ya. Wahyu? Ya, dari Dela? Baik Kak, izin Kak, jadi memang pada sebelum pelaksanaan praktik lapang 2 itu sudah mendapatkan arahan dari dosen penyuluhan, yaitu menggunakan tabel uji prioritas masalah. Jadi nanti masalah-masalahnya itu kita sebutkan di tabelnya, lalu ada tabelnya itu GMP, yang G itu gawat, yang M itu mendesak, yang M itu mendesak, yang P itu penyebaran. Jadi nanti skala skornya itu dari 1 sampai 4. Jadi misal nomor 1 itu masalahnya tentang manajemen pakan yang belum optimal. Nanti kira-kira gawatnya berapa, skornya dari 1 sampai 4, mendesaknya berapa, penyebarannya berapa. Nanti kan ada jumlah akhirnya Kak. Nah setelah dijumlah semuanya, masalah semuanya, tinggal diurutkan dari mulai skor yang paling banyak itu berarti prioritas masalahnya nomor 1. Begitu seterusnya sampai akhir. Gitu. Berarti dengan adanya uji prioritas tersebut langsung ketahuan nih mana yang harus segera gitu kan diatasi melalui nanti mungkin ya keberlanjutan di praktik akhir. Boleh dong dibocorin gitu ya. Apakah kalian sudah ada planning nih untuk rencana ketika praktik akhir nanti gitu? Apa yang akan kalian ambil gitu deh untuk judul nanti? Boleh deh dari Nafa? Baik Kak, jadi terkait dengan judul kegiatan PA nanti, dari masalah tersebut saya akan mengambil judul terkait dengan pendampingan kelompok usaha budidaya ikan nila dalam penerapan teknologi bioflok gitu Kak. Jadi di mana nanti kan di situ saya melakukan pendampingan dan juga untuk menarik antusias kelompok dalam melakukan kegiatan budidaya Kak, biar oh ada kegiatan nih pasti kelompok akan ikut turut juga gitu Kak. Jadi dengan teknologi bioflok tersebut ya seperti yang tadi dibicarakan, jadi sehingga optimal dari bantuan-bantuan dari dinas terkait gitu ya. Dari Jahra Dela seperti apa? Nanti untuk yang akan diambil ketika praktik akhir nanti? Jadi untuk praktik akhir saya mengambil judul pendampingan kelompok perikanan dalam rangka peningkatan
kapasitas usaha dan juga Kapasitas usaha dan juga kinerja kelompok di Oke. Kecamatan Ayah. Jadi memang kenapa saya mengambil judulnya itu umum yaitu kelompok perikanan, tidak tertuju kepada satu bidang. Karena memang dalam praktik akhir ini saya mengambil 2 bidang, yaitu di bidang budidaya dan juga di bidang nelayan. Seperti itu. Oke. Untuk Wahyu? Saya itu lebih mengarah ke aspek teknis mungkin ya Kak, yaitu uji adaptasi pakan tambahan azolla pada pembesaran ikan nila di Kecamatan Harau. Jadi di sini saya mengambil uji adaptasi itu dengan perbandingan yang dimana perlakuan pertama itu menggunakan 5% azolla dan 95% pakan komersial. Sedangkan untuk perlakuan kedua itu saya menggunakan 100% pakan komersial. Nah, di situ saya akan melihat apakah ada perbedaan di antara dua perlakuan itu, yang dimana ada produksinya yang meningkat atau pendapatannya yang akan lebih tinggi begitu Kak. Oke, wah sangat-sangat beragam sekali ya Sobat Sirip. Ternyata memang sudah terbayang bagaimana atau rencana kegiatan apa ketika nanti praktek akhir nanti. Oke, kalau nanti misalnya lulus nih pasca kuliah di sini gitu, apakah kalian akan continue meneruskan usaha dan juga menetap misalnya di daerah lokasi praktek akhir sekarang gitu nanti gitu, yang PL2 tentunya berlanjut kan ke praktek akhir. Untuk dari Wahyu nih gimana? Kalau saya kalau bisa sehabis lulus dari sini ya Kak, Oke. mudah-mudahan bisa menetap di tempat sendiri sebagai penyuluh perikanan. Saya juga ingin meningkatkan potensi yang ada di kecamatan saya sendiri, yang dimana kan potensinya itu cukup besar Kak. Dan dari dinasnya sendiri itu bilang bahwa Kecamatan Harau itu akan dijadikan kampung budidaya perikanan merah putih Kak. Jadi begitu Kak. Dari pemerintah, yang program pemerintah itu. Ya, betul, Kak. Oke, bisa dioptimalkan dengan nanti ketika lulus ya. Iya, Oke, betul, wah, baik sekali. Untuk Bapak sendiri gimana? Baik Kak, kalau saya harapannya sama seperti Wahyu untuk menjadi penyuluh perikanan, tapi di samping sisinya saya juga ingin memiliki usaha biovlog tersebut, karena saya di rumah juga sudah memiliki kolam biovlog gitu Kak, jadi ingin berkelanjutan. Oh, gitu. jadi meneruskan ya. Iya. Wah, baik sekali. Untuk dari Zahra? Kalau untuk harapan saya setelah lulus dari sini, yang pertama ya tentunya Yang pertama tentunya harapan saya itu semoga bisa menjadi penyuluh perikanan, dikarenakan memang jumlah penyuluh perikanan di Kabupaten Kebumen itu masih sangat minim. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, satu penyuluh bisa memegang 3 kecamatan. Wah, berat sekali ya. Jadi harapannya lulusan dari prodi penyuluhan perikanan ini bisa membantu di bidang penyuluhan tersebut. Wih, Oke. Apakah ada kejadian lucu deh atau kejadian yang misalnya kalian menemukan makanan yang ekstrim, atau ada pesan dari pelaku utama yang masih kalian ingat sampai sekarang yang membekas gitu? Dari nama dulu. Bisa diceritakan? Oke Kak, jadi untuk kejadian lucu tidak ada, Oke. tapi ada satu amanat, ada satu pesan dari ketua Pokdakan yang dimana itu bapaknya, Membekas sampai iya, bapaknya bilang seperti ini, Oke. jangan pernah menganggap remeh perikanan, bahwa kalau sumber pangan itu kan dari perikanan, jangan mau kerja, kalau bisa kita buka lapangan pekerjaan. Wah, mendalam sekali pesannya ya. Kalau dari Wahyu sendiri? Untuk saya mungkin kejadian lucunya tidak ada juga Kak. Tapi kalau pesan dari pembudidaya, pesannya yang tadi Kak, dimana mereka menitipkan anaknya kepada saya untuk apakah bisa untuk sekolah di AUP begitu Kak. Ada sesi sharing ya Iya, sama Kak. para pembudidaya di sana. Wah, oke. Dari Zahra? Sebenarnya ini kejadian lucu tapi terharu juga. Waktu apa itu tuh? kan waktu praktik lapang 2 integrasi 1 itu kan magang penyuluhan. Memang kalau di daerah saya itu penyuluhnya itu dan pembudidaya itu rata-rata kumpulnya selalu di atas jam 9 malam. Jadi waktu pulangnya itu saya sebenarnya pas berangkat itu berani-berani aja. Kan lumayan jauh, sekitar 30 menit perjalanan sendiri, saya naik motor sendiri. Orang tua saya kira itu saya cuma berangkat ke desa sebelah. Ternyata saya berangkat ke kecamatan sebelah.
Terus di telepon saya emang nggak aktif, handphonenya mati. Oke. Terus hari ini telepon ke penyuluhnya, ternyata saya ke kecamatan lain dan saya pulangnya kan jam 11 malam. Akhirnya tiba-tiba saya dijemput, jadi gitu deh Kak. Nyasar ya karena malamnya deh. Takut-takut saya hilang katanya. Akhirnya ketemu nggak hilang, Iya. nggak jadi hilang. Kok tiba-tiba di sini? Ya udah kamu nggak bilang mau kemana? Oke. Tentu dari praktik lapang 2 ini ada skill baru yang kalian dapatkan. Bisa dijelaskan skill apa nih yang ternyata berguna sekali untuk kedepannya nanti, terutama untuk PA nanti gitu. Dari Wahyu. Yang saya dapatkan waktu praktek lapang 2 itu bagaimana berkomunikasi dengan pembudidaya Kak. Public speakingnya Ya, ya. public speaking-nya Kak. Saat pengambilan data itu kan pembudidaya itu memiliki waktu yang berbeda-beda Kak. Oke. Jadi kita harus menyesuaikan waktu, menyesuaikan bagaimana cara berbicara dari pembudidaya itu. Oke. Mungkin tidak boleh kasar, sopan gitu Kak. Oke. Tentu kebiasaan-kebiasaan dari asrama terbawa ya Ya. di lapangan. Oke. Dari Napa? Baik Kak, jadi kalau terkait dengan Terkait dengan skill. terkait dengan skill yang saya dapatkan dari PL2 ini itu sangat merubah jiwa saya Kak. Yang awalnya Jadi sebenarnya dari pemalu Oke. jadi sekarang bisa beradaptasi dengan bapak-bapak, bisa ngobrol, bisa nyambung gitu Kak. jadi kalau sekarang temennya bukan sebaya lagi sama bapak ya sekarang. Bagaimana memahami karakter Iya. dari orang yang lebih tua ya istilahnya. Oke. Dari Zahra adalah Kalau untuk skillnya pasti ya untuk public speaking. Jadi memang penyuluh dan juga sasaran itu biasanya ada yang karakteristiknya harus pakai bahasa Jawa yang keramah halus. Harus juga kadang ada yang jangan pakai bahasa Jawa yang begituan lah, pakai bahasa Jawa yang biasa aja. Jadi kita bisa menyesuaikan, oh sama bapak ini harus pakai yang halus, oh sama bapak ini harus pakai bahasa biasa aja. Ada juga yang pakai bahasa Indonesia aja biar gampang gitu. Oke. Tergantung request Iya, ya. tergantung request dari pembudidayanya. Oke. Nah, Sobat Sirip, ini last question nih buat kalian-kalian nih. Apakah ada pesan tadi kan ini ya, pesan yang didapat dari pelaku utama. Nah, untuk dari adik-adik taruna-taruni ini apakah ada pesan untuk adik-adik tingkatnya yang di bawah gitu, dari mulai tingkat 1 itu berarti apa? Remaja ya, tingkat 2 remaja, media dan perdana. juga perdana, sehingga nanti adik-adiknya ketika menghadapi fase ini menjadi lebih ready, lebih siap gitu. Oke, dari Zahra. Jadi untuk adik-adik remaja, adik-adik media dan juga adik-adik perdana, Oke. pesan saya itu yang pertama, jangan terjebak di zona nyaman. Kalau misal kalian merasa, oh di rumah saya, di kecamatan saya ada potensi nih tapi dikit, lebih banyak lebih banyak di kecamatan lain atau di kota lain, mending ambil yang di kota lain daripada kalian nanti bingung pas PL2-nya kayak, oh ternyata RTP-nya dikit, oh ternyata mereka kurang aktif, jadi nanti ruginya di kalian sendiri. Oke, jangan terjebak di zona nyaman. Betul. Oke, untuk Napa sendiri pesannya untuk adik-adiknya? Baik, untuk adik remaja, adik media dan adik perdana, saya berpesan kalian jangan khawatir terkait dengan kegiatan perikanan, Dek, karena itu banyak banget kegiatan perikanan yang harus kita kembangkan bersama-sama. Oke. Jangan berputus asa Iya. gitu kan. Sebenarnya banyak loh potensinya. sebenarnya banyak gitu. sekali. Oke. Untuk ini yang paling ganteng nih di antara dua nih. Untuk Wahyu gimana nih pesannya untuk adik-adiknya? Pesan untuk adik-adik saya yang remaja, media dan perdana, awali dengan praktek lapang 1 itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kalau untuk aspek teknisnya itu kita lebih dapat gitu Kak. Untuk praktek lapang Tinggal melanjutkan. ya, kalau untuk praktek lapang 2 itu pandai-pandailah memilih desa yang berpotensi sebagai data yang mau kita ambil gitu Kak. Oke. Berarti pesannya sangat mendalam sekali ya untuk adik-adik taruna-taruni Politeknik Alih-Usaha Perikanan, khususnya program studi penyuluhan perikanan. Wah, tampak terasa sudah di penghujung acara ya, luar biasa. Saya semakin yakin nih Sobat Sirip bahwa semangat taruna-taruni program studi
penjualan perikanan khususnya di angkatan 58 ini sangat kuat gitu. Saya yakin bahwasanya karakter, kompetensi, kesungguhan, ketulusan ini merupakan kunci untuk sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan itu menjadi lebih maju gitu. Terima kasih banyak adik-adikku, adik-adik taruna-taruni angkatan 58 program studi penjualan perikanan atas waktu dan kesiapan menjadi narasumber di podcast Sirip ini. Mudah-mudahan saya doakan untuk proses selanjutnya ya di praktek akhir dan juga nanti sampai di wisuda kalian lancar dan juga lulus sempurna. Amin. Oke, saya Sinta Dewi dan tim Sirip pamit undur diri. Teruslah berkarya, teruslah terinspirasi untuk sesama perikanan. Jangan lupa like, follow, and share podcast ini agar tidak ketinggalan di episode selanjutnya. See you next time. See you, bye-bye.